Kemarin hari Selasa sudah mulai masuk ke daerah, itu baru tahapan pertama, karena target kita nantinya untuk bulan Januari itu 5.800.000 vaksin harus masuk ke daerah. Bulan Februari itu 10.450.000 vaksin harus didistribusikan lagi ke daerah. Kemudian bulan Maret 13.300.000 vaksin juga harus terdistribusi dan bisa dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah-daerah. Dan bulan-bulan berikutnya nanti akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang. Juga perlu saya sampaikan mengenai jumlah dosis vaksin yang telah kita pesan, yang firm order. Dari Sinovac itu 3 juta plus 122.500.000. Kemudian dari Novavax itu 50 juta. Dari COVAX, Gavi itu 54 juta. Dari AstraZeneca 50 juta. Dari Pfizer 50 juta vaksin. Artinya jumlah totalnya yang telah firm order itu 329.500.000 vaksin. Hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Oleh sebab itu saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para gubernur. Sebelumnya Presiden Joko Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan kesiapan kita menghadapi penyuntikan vaksin COVID-19 pekan depan. Kita akan bergabung malam hari ini secara virtual bersama dengan narasumber kita. Sudah ada Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, Prof, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kemudian juga sudah ada Pak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Selamat malam, Pak Diki. Selamat malam, Mbak Nurul, Prof. Zubairi. Ya, terima kasih sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Indonesia Bicara. Saya pertama ingin ke Prof. Zubairi. Kita tahu bahwa memang pekan depan, tepatnya 13 hingga 15 Januari 2021 akan dilakukan penyuntikan vaksinasi pertama yang tentunya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo juga sebagai orang yang pertama yang disuntikan vaksin ini. Dok, kesiapan Indonesia terkait dengan vaksinasi ini saat ini seperti apa? Kemudian komitmennya untuk masyarakat ini seperti apa? Iya, saya kira persiapan sudah bagus dikerjakan, sudah didistribusikan, jadi tinggal menunggu izin BPOM, kemudian bisa langsung disuntikan. Saya kira persiapan sudah bagus sekali. Untuk komitmennya sendiri seperti apa, Dok? Oh ya, jelas sekali bahwa tenaga kesehatan kami komitmen penuh untuk divaksinasi, karena itu vaksin kan untuk melindungi kita semua agar kebal dan tidak bisa tertular COVID-19. Ya, kita tahu bahwa memang tenaga kesehatan ini menjadi kelompok pertama, kelompok prioritas tentunya yang mendapatkan penyuntikan vaksin COVID-19. Tentunya tenaga kesehatan ini semuanya di tahap awal ini sudah siap semua untuk disuntikan vaksin, Prof. Iya, sudah siap, sudah siap. Komitmennya sendiri dari para tenaga kesehatan juga sudah cukup besar dan yakin, optimis seperti itu terkait dengan vaksin ini? Yakin. Kan ini berkembang terus, sekarang makin banyak bukti dimanapun, di Eropa, di Kanada, di Amerika, semua sudah mulai vaksinasi. Dan makin banyak data mengenai vaksin yang akan digunakan di Indonesia.
Namun sebetulnya ini menjadi menarik, Prof. dan juga Pak Diki, mengingat bahwa memang sebenarnya ada aturan-aturan sebelum melakukan mekanisme penyuntikan ini adalah harus adanya izin dari BPOM sendiri, kemudian ada halal dari MUI sendiri. Tapi kan saat ini kita belum mendapatkan keduanya. Saat ini masih dalam proses, tapi sudah diputuskan bahwa pekan depan 13 Januari hingga 15 Januari 2021 sudah akan ada penyuntikan tahap pertama. Saya ingin mendengar komentar dari Pak Diki dulu terkait dengan tahapan ini. Vaksinasi, harus diingat bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi ini kita harus taat azas ya, dan taat prosedur. Nah, ini yang harus dipatuhi oleh semua, termasuk juga oleh para pejabat publik, ya, pemerintah dan masyarakat. Nah, apa itu taat azas? Taat azas ini ya pemberian vaksin sudah gratis, sudah tidak memaksa, dan tentu ada asas manfaat ya. Dan itu saya kira 3 ini sudah terpenuhi lah. Walaupun kita masih menunggu kepastian nanti preliminary tadinya berapa persen sih efikasinya. Tapi kalau melihat data yang saat ini ada baik dari Brazil atau Turki, setidaknya thresholdnya 50% ini akan terpenuhi. Namun harapannya tentu di atas itu. Kedua, ini taat prosedur ya. Taat prosedur itu adalah bahwa ada tahapan yang disebut pemberian emergency use authorization atau pemberian izin dalam skema darurat itu harus diberikan setelah ada basis data yang memadai ya. Apakah itu bentuknya adalah preliminary study dari yang dilakukan di Bandung, kemudian dijadikan dasar untuk pemberian skema darurat, atau ada sumber data lain yang dimiliki oleh Badan POM. Nah, ini yang harus tahapan pertama sebelum keluarlah izin penggunaan secara darurat. Baru setelah itu ada pelaksanaan dari vaksinasi itu sendiri. Baik itu berupa misalnya Pak Presiden, para menteri menjadi tokoh atau menjadi media untuk memberikan contoh ya untuk membangun trust kepercayaan dari masyarakat, ataupun juga dilanjutkan dengan pemberian di daerah-daerah, itu menjadi satu tindakan yang harus dilakukan setelah ada izin penggunaan secara darurat. Jadi taat prosedur ini penting sekali, bukan masalah bahwa ini, oh itu prosedur bisa dilanggar. Tidak, ini adalah masalah vaksinasi, ini adalah satu masalah tentang pemberian program perlindungan berbentuk vaksin, seperti yang tadi dikatakan oleh Prof, bahwa ini akan diberikan pada tenaga kesehatan. Nah, ini ada tahapan yang sebenarnya tiap tahapan ini mengandung strategi komunikasi risiko, di mana kalau kita urutannya ini kita rubah ya, katakanlah pemberian izin penggunaan darurat itu di tengah setelah ada pemberian vaksinasi, itu akan menjadi bumerang ya, akan menjadi kontraproduktif. Tujuannya baik, namun dampaknya saya harus katakan itu akan kontraproduktif. Ini yang harus saya ingatkan ya, karena ini akan berpengaruh tidak hanya di Indonesia, dunia akan melihat kenapa kok tahapannya seperti ini. Nah, saya sebagai akademisi saya harus ingatkan kepada pihak pemerintah bahwa kita sudah bagus nih persiapannya, jangan sampai di saat pelaksanaan ini terganggu dengan hanya menunggu 1-2 minggu saja. Ini kan akan mengganggu tujuan kita yang besar ya. Selain bahwa vaksinasi itu sendiri kan bagian dari skenario besar kita atau strategi besar kita untuk keluar dari pandemi. Begitu Mbak Nurul. Betul. Selain vaksinasi yang memang juga cukup penting, 3M, 3T juga harus tetap dijalankan seperti itu ya Pak Diki ya, walaupun vaksinasi sudah terus dilakukan. Betul, betul. Jadi saat ini malah saya sudah menyampaikan beberapa media bahwa berdasarkan perkembangan penyakit, nanti Prof bisa menambahkan, bahwa kemudian juga berdasarkan studi epidemiologi terkini, riset-riset terkini, itu kita ternyata tidak cukup dengan 3M saja saat ini. Selain testing, tracing, isolasi, karantina itu tetap menjadi satu kewajiban, tapi kita harus memperhatikan bahwa dampak dari mobilisasi, interaksi, keramaian, kerumunan itu dari riset itu menunjukkan kontribusi yang besar dalam perburukan pengendalian pandemi di setiap negara.
Nah, artinya revisi strategi ini harus disesuaikan dengan perkembangan dan riset-riset terkini. Jadi bukan masalah bahwa ini akan menambah beban dalam kegiatan upaya pencegahan, tapi tuntutannya ditambah lagi saat ini dengan adanya strain baru yang antara lain diakibatkan dari pengendalian pandemi yang tidak terkendali ini, mobilitas, interaksi yang tidak terkendali. Jadi ini pun akan harus kita lakukan meski pada akhirnya nanti kita selesai misalnya 80% dari total penduduk divaksinasi misalnya tahun depan, ini akan tetap kita harus lakukan sampai dinyatakan bahwa dengan testing lagi. Jadi testing inilah yang akan menentukan akhir pandemi. Jadi testing ini kenapa penting? Dia menentukan awal pandemi, menentukan pandemi itu terkendali atau tidak, dan juga menentukan akhir pandemi menurut. Oke, saya ke Prof dulu. Saya ingin mendengar tanggapan Prof Zubairi sendiri terkait dengan belum adanya izin POM yang keluar ataupun juga MUI, yang ini juga merupakan aturan atau taat prosedur yang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Diki, tapi pekan depan sudah dipastikan 13 hingga 15 Januari akan adanya penyuntikan vaksin tahap pertama. Bagaimana, Prof? Iya, saya kira kan sudah dikatakan tadi data Turki mendukung, kemudian data Brazil mendukung, tinggal data Bandung. Jadi memang amat kita harapkan bahwa pada minggu depan sudah keluar dari BPOM, dan syarat emergency use authorization itu memang mutlak diperlukan. Seberapa besar peran dari BPOM sendiri untuk dari maksud kami untuk mengeluarkan, mereka kan akhirnya diminta untuk segera cepat seperti itu, mengeluarkan izin dari BPOM sendiri. Apakah ini juga bisa kita katakan bahwa BPOM di sini bekerja juga cukup keras, bahwa memang sebelum tanggal 13 harus sudah keluar izinnya seperti itu, Prof? Bukan begitu, BPOM bekerja keras sekali dan mereka amat memegang teguh prinsip-prinsip bagaimana bisa mengeluarkan emergency use authorization. Jadi kalau memang datanya kurang, mereka akan bilang menunggu. Namun saya sih optimis bahwa minggu depan keluar. Namun memang benar bahwa persiapan sudah lengkap, jadi vaksinasi segera mulai segera setelah izin BPOM dikeluarkan. Saya kira itu juga pernah disampaikan oleh Bapak Presiden. Oh, oke, artinya kalau memang sudah ada emergency use authorization dari BPOM sendiri, tapi kalau memang BPOM masih ragu untuk mengeluarkan izinnya, artinya belum tentu juga tanggal 13 Januari ini akan disuntikan vaksin tahap pertama ya, Prof? Iya, prinsipnya sih izin keluar dulu, kemudian mulai vaksinasi. Namun sekarang kan sudah didistribusikan, jadi dari sisi persiapan bagus, jadi tinggal menunggu saja. Oke, karena memang persiapannya sudah oke, karena memang sudah distribusikan juga setiap daerah, tinggal nunggu izin saja. Ketika izin keluar, baru akan segera disuntikan tahap pertama. Seperti itu ya, Prof ya? Benar. Oke, usai jeda, Prof Zubairi dan juga Pak Diki, kita akan segera kembali melanjutkan perbincangan kita terkait dengan vaksinasi COVID-19. Usai jeda berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita masih terhubung bersama dengan narasumber kita malam hari ini, Prof Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian juga ada Pak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Saya ingin ke Prof. Prof, terkait dengan vaksin COVID-19, kita tahu bahwa memang herd immunity ini menjadi goals juga dari program vaksinasi ini. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Sepertinya nampaknya herd immunity ini juga cukup sulit untuk didapatkan. Iya, tentu tidak mudah kalau kita ingin memvaksinasi sekitar berapa itu 160 juta lebih penduduk Indonesia, tentu tidak mudah, perlu waktu, namun bisa. Kenapa tidak mudah?
Karena kalau misalnya belajar dari Amerika saja itu untuk suntik influenza yang harus dikerjakan setiap tahun itu rata-rata yang akhirnya bisa divaksinasi itu sekitar 50%. Jadi memang kita harus usaha amat keras supaya kita bisa mencapai target. Namun saya yakin dengan persiapan sekarang ini, dengan distribusi, dengan rencana kedatangan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden sekitar 320 dosis suntikan, saya kira kita bisa. Cuman perlu waktu ya lama, mungkin sekitar Berapa lama, Prof? setahunan. Kurang lebih berapa lama, Prof? Mungkin sekitar setahunan. Oh, okay. Sekitar setahunan kan target yang pada tahapan berikutnya itu kan sampai awal tahun depan. Jadi memang sekitar setahunan. Targetnya 15 bulan seperti itu ya, Prof. Tapi Presiden Jokowi meminta 12 bulan harus sudah bisa seperti itu ya. Realistis nggak, Prof? Yeah. Permintaan Presiden ini? Permintaan realistis, tapi tentu harus usaha yang amat sangat maksimal dari kita semua. Oke, saya ingin ke Pak Diki. Kerja vaksin ini sama tidak sih seperti kerja vaksin lainnya seperti itu? Dalam artian proteksi atau ya, untuk efektivitas dari penyuntikan vaksin ini sendiri, dia pekerjaannya sama tidak seperti vaksin-vaksin yang memang sudah ada sebelumnya? Ya sama ya, dalam artian yang katakan Sinovac ini kan adalah vaksin yang dilemahkan atau dimatikan, inactivated vaksin ya. Namun yang harus dipahami bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini, untuk pertama kalinya dunia ini, manusia ini memiliki vaksin untuk satu penyakit, lebih dari satu jenis vaksin. Banyak sekali vaksinnya, banyak sekali. Dan dalam waktu yang relatif singkat ya, dalam waktu 1 tahun. Nah tentu ini ada plus minusnya, ada keuntungan ataupun dalam tanda kutip kehati-hatian ya. Keuntungannya apa? Kita punya banyak opsi. Namun harus diketahui bahwa opsi ini adalah ada beberapa efikasi dari setiap vaksin ini. Efikasi inilah yang harus dipahami sangat detail, karena efikasi ini tidak satu, efikasi ini ada 3 sebetulnya dalam satu jenis vaksin, terutama dalam kaitan kita untuk mencapai herd immunity tadi, ya kita akan memerlukan data efikasi dari sisi proteksi vaksin ini dan juga efikasi dari sisi dia mencegah transmisi terjadinya penularan. Nah, 2 data ini yang akan diperlukan untuk nanti si formula dari atau rumus untuk terjadinya herd immunity ini akan berfungsi atau tidak gitu. Jadi kalau ternyata dia hanya memiliki efek proteksi saja, dalam artian orang divaksin itu hanya artinya terlindungi, tidak terinfeksi, tapi ternyata dia itu kalaupun ada virusnya dia bisa tetap menularkan, artinya efikasi di infectiousness to other namanya kalau dalam bahasa textbooknya itu, ya berarti tidak akan tercapai herd immunity-nya. Jadi inilah yang masih menjadi butuh waktu ya. Pertanyaan para ahli, para epidemiolog untuk menghitung ini masih perlu waktu. Jangankan Sinovac, Pfizer, Moderna, Oxford pun masih belum keluar data efikasi untuk mencegah transmisinya, karena dia masih perlu waktu. Nah, artinya lagi, itulah sebabnya kenapa yang namanya strategi 3T, 5M ini sangat perlu, karena kita masih juga menunggu data yang efikasi transmisi itu. Ya, makanya orang yang sudah divaksin tetap harus pakai masker, ya tetap. Orang yang divaksin tetap jaga jarak, tetap. Karena kita belum tahu apakah dia itu tetap bisa menularkan pada orang atau tidak. Artinya efektivitas untuk kalau sudah selesai kalau sudah divaksin ini seperti apa, Pak Diki? Apa memang dengan sudah divaksin berarti ini belum tentu juga jaminan bahwa COVID ini akan juga segera berakhir seperti itu ya? Belum ada jaminan seperti itu. Yang jelas proteksi individu ada, ya proteksi dalam artian si orang itu yang tadi saya bilang efikasi proteksi itu umumnya yang didapatkan dari preliminary study itu keluarnya baru angka itu.
baru efikasi itu bahwa oh dia 60%, 70% efikasinya, dalam artian itu ke efikasi proteksi. Ya. Jadi bahwa orang itu oh saya memiliki kemungkinan kecil untuk terinfeksi. Atau ada lagi satu lagi yang biasanya dihasilkan dari preliminary study itu efikasi progression ya, progresi jadinya kalau nggak divaksinasi dia bisa jatuh parah sakitnya. Tapi setelah divaksinasi bisa hanya ringan atau nggak bergejala. Nah itu tetap bermanfaat. Vaksin ini tetap bermanfaat. Tapi kalau bicara strategi herd immunity tidak hanya sekedar itu. Kita perlu malah berapa persen dia bisa efikasi untuk mencegah transmisi. Nah inilah artinya kalau bahasa jelasnya, kalau dia tidak ada efikasi untuk mencegah transmisi, herd immunity itu sulit tercapai. Tapi akan ada, butuh banyak waktu ya. Jadi panjang sekali. Nah mudah-mudahan sih tidak seperti itu. Artinya kita tetap, oleh karena itulah kenapa harus tetap dikombinasikan dengan 3T, 5M ini. Karena kita masih harus menunggu ya. Seiring waktu kita akan mendapat hasil itu. Oke, Prof, kita kan menggunakan beberapa jenis vaksin yang berbeda seperti itu. Apakah nanti kerja dari vaksin ini sendiri kepada manusia sama seperti itu, Prof? Yang menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat tentunya. Iya, ya tujuannya kan untuk kekebalan. Jadi ada di tubuh kita ada macam-macam itu, ada mulai dari makrofag, ada limfosit T, ada limfosit B. Itu mula-mula setelah dia vaksinasi kemudian dikenali oleh memori sel dari limfosit T, kemudian nanti limfosit B yang memproduksi zat antibody yang menetralisir. Nah, tapi yang tolong diingat adalah belajar pengalaman dari Israel, beberapa hari pertama dari vaksinasi yang pertama itu kita belum kebal. Sekali lagi, kita belum kebal. Jadi setelah vaksinasi kedua, jadi kira-kira baru kerja baik setelah 1 bulan daya lindungnya, proteksinya. Jadi pada awal-awal terbukti masih ada beberapa ratus orang yang bisa terinfeksi. Oh, tapi setelah menunggu 1 bulan seperti itu baru akan bekerja vaksin ini ya, Prof? Ya, baru bekerja penuh daya lindungnya tergantung misalnya hasil efektivitasnya 91%. Nah, maka yang 91% itu baru tercapai setelah sekitar 1 bulan, minimal 1 minggu setelah vaksinasi kedua. Akan ada efek yang berbeda tidak sih, Prof, antara individu setelah divaksin ini? Iya, hampir sama sih. Jadi kan akhirnya tercapai kekebalan itu saja. Namun atau tuh efek, kalau yang dimaksud efek samping ya biasalah ada nyeri, ada agak demam sebentar, kemudian meriang kadang-kadang, tapi kemudian terus baik. Saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, agar ini tidak menjadi problematika baru tentunya di tengah masyarakat, kira-kira strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar menimbulkan rasa percaya juga pada masyarakat? Jadi sekali lagi ketaatan pada asas dan prosedur itu akan jadi modal sangat penting dan besar dalam kita melakukan program vaksinasi ini. Sehingga ini strategi komunikasi, ini bagian dari strategi komunikasi. Ketika kita sudah mendapatkan vaksin ini kan ini modal besar ya, sudah ada vaksin di kita ini satu capaian sebetulnya, kita apresiasi. Karena nggak mudah, apalagi saat ini orang berebut ya. Makanya tadi dalam salah satu media asing saya sampaikan dalam pepatah peribahasa Indonesia, tidak ada rotan akar pun jadi. Dalam artian kita memang belum mendapat yang terbaik dalam artian Pfizer dan segala macam. Tapi ini bukan yang juga terburuk gitu. Walaupun kita masih menunggu efikasinya seberapa ya. Dan artinya jangan sampai ini juga diperburuk dengan adanya pelanggaran dari prosedur itu, sehingga kita akan tetap membangun kepercayaan masyarakat ini dengan ketaatan kita, dengan kita perlihatkan juga secara transparan hasil-hasil dari riset yang ada di Bandung atau temuan yang misalnya waktu itu Badan POM dan MUI ke China. Nah ini yang akan harus disampaikan pada publik sehingga ini terbangun kepercayaannya dan
ini akan menjadi modal untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi sekali lagi yang disebut dengan strategi komunikasi risiko ini bukanlah hanya dalam kaitan edukasi atau hal yang sifatnya menyampaikan hal yang baik saja, tapi kita sampaikan seperti halnya misalnya disampaikan nanti akan ada manfaatnya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Zubairi, ya, orang akan tahu oke, manfaatnya. Tapi nanti ada risikonya. Tapi risikonya bukan mati, bukan lumpuh, kan itu harus diketahui gitu. Dan inilah peran penting dalam strategi komunikasi risiko. Jangan sampai saya jadi tambahin, ada 3 yang harus dilakukan ya untuk membangun trust ini. Pertama adalah adanya satu upaya penyampaian informasi yang tadi benefit atau manfaat dan juga risiko. Ya. Ini supaya jelas disampaikan meskipun pada tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan ini kan semua juga masih ada juga yang bertanya-tanya, ada yang terpengaruh juga teori konspirasi. Ya, tidak semua dokter itu juga paham pandemi ya. Prof. Zubairi ya dengan saya sudah lama dengan HIV ya, tapi kan tidak semua dokter itu paham. Nah kemudian kedua tentang bagaimana mengcounter ya, mengadres atau merespon setiap rumors, hoax, teori konspirasi, bahkan semua potensi rumors yang bisa terjadi di dalam kaitan vaksinasi. Ini harus direspon. Di Singapura yang namanya ada hoax misalnya di WhatsApp group, itu 2 jam langsung direspon oleh pemerintah setempatnya. Ini yang harus dilakukan. Dan terakhir ketiga adalah membuat perencanaan yang sangat cermat, dan ini sudah dilakukan, tapi harus diperkuat dengan perencanaan KIPI-nya, kejadian ikutan pasca imunisasi, ataupun termasuk adalah kejadian-kejadian yang di luar program pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Karena bisa ada terjadi ketika saya terlibat di vaksinasi eradikasi polio hoki ya di sana, tapi di Afrika. Itu ada satu kegiatan pelaksanaan yang ditentang oleh salah satu akan di kelompok masyarakat ini ada yang menganut beberapa pemahaman ya. Nah ini yang harus juga diantisipasi. Artinya ada kerjasama lintas sektor dan juga melibatkan tokoh agama, tokoh pemuka setempat. Ini yang akan meningkatkan kepercayaan dan kesiapan. Nah, saya ingin tanya juga kepada Prof. Zubairi, bagaimana optimisme dari tenaga kesehatan sendiri, terutama para tim medis yang akan disuntikan vaksin juga di tahap pertama. Saya ingin tahu kesiapannya dan optimisme seperti apa, ini juga bisa menjadi contoh untuk masyarakat agar tidak takut untuk divaksin COVID-19 nantinya. Iya, pertama data yang ada sekarang kan mula-mula uji klinik fase 1 itu mengenai safety keamanan sudah terbukti aman pasti. Yang kemudian fase kedua pada relawan yang sekitar ratusan sampai 1000-an itu terbukti aman dan efektif. Jadi aman sekali lagi. Fase 3 kalau kita melihat di beberapa negara memang belum selesai, tapi data dari Brazil maupun dari Turki itu amannya sih pasti, efektivitasnya antara yang satu bilang lebih dari 50%, yang satu bilang 91%. Jadi kalau dari sisi aman, karena itu kita yakin dan kita optimis bahwa ini aman. Efektivitasnya ya mestinya berkisar sekitar 90% kalau melihat data vaksin lain, kalau melihat data Turki, walaupun data Brazil belum lengkap dan data Indonesia belum ada, namun kan pasti di atas 50%. Itu adalah syarat baik dari WHO maupun syarat awal dari FDA Amerika untuk bisa menyatakan bahwa sebuah vaksin itu bakal efektif. Jadi kita yakin aman, efektifnya ya kita harapkan efektif banget. Oke, kalau dari ID optimis, kemudian juga dari pemerintah juga optimis dan menjadi role model juga untuk penyuntikan vaksin ini, kita harapkan masyarakat juga tidak ragu untuk juga turut disuntik vaksin COVID-19 di tahap selanjutnya setelah tahap pertama ini dilakukan. Pak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia juga sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Terima kasih. Kemudian juga ada Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami malam hari ini di Indonesia Bicara. Terima kasih. Terima kasih.
Ya, dan pemirsa, usai jeda kami juga masih akan melanjutkan perbincangan kita yang menarik tentunya malam hari ini terkait dengan harga kedelai yang melonjak. Usai jeda kami segera kembali, tetap di Indonesia Bicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Ya, dan di tema kita selanjutnya kita berbicara terkait dengan harga kedelai yang melonjak, dan ini juga cukup mengejutkan sejumlah pengrajin tahu dan tempe, bahkan sampai ada yang sudah menghentikan produksi mereka, di mana kita lihat bahwa memang kenaikan harga kedelai ini berdampak luas terhadap produksi tahu dan juga tempe di tanah air. Dan pemirsa, berikut akan kami tayangkan sejumlah informasi terkait dengan kenaikan harga kedelai. Akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di saat pandemi COVID-19 ini membuat harga kacang kedelai impor di pasaran melonjak. Sejumlah perajin tahu mengaku terpaksa mengurangi produksi dan juga memperkecil ukuran tahu akibat dampak dari harga bahan baku tahu yaitu kedelai impor yang melonjak tajam. Harga kedelai yang sebelumnya hanya sekitar Rp6.900 hingga Rp7.000 per kilogram sekarang menjadi Rp9.300 per kilogram. Kenaikan harga bahan baku terjadi sejak 3 bulan terakhir dari harga semula karena banyaknya pengrajin yang bertahan dengan cara mengurangi takaran, karena jika menaikkan harga jual akan sangat sulit dengan kondisi ekonomi yang lesu. Para pengrajin tahu berharap pemerintah membantu dalam mengintervensi harga kedelai seperti dengan melalui Badan Urusan Logistik atau Bulog. Ya, untuk membahas lebih dalam terkait dengan tema kita malam hari ini, harga kedelai yang melonjak, sudah hadir secara virtual narasumber kita Pak Syailendra, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, kemudian juga ada Pak Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yang sudah bergabung juga bersama kita malam ini, dan Pak Aif Syarifudin, Ketua Umum Gakoptindo. Saya akan menyapa, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bapak anggota Dewan terhormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota yang terhormat. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir malam hari ini di Indonesia Bicara. Saya ingin ke Pak Syailendra dulu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Pak, saya ingin mendengar tanggapan Anda dulu terkait dengan kenaikan harga kedelai ini. Kira-kira kenapa, Pak? Ya, begini Mbak. Jadi memang perkembangan terakhir, terutama 3 bulan terakhir, itu kenaikan harga kedelai impor ini memang sangat-sangat tinggi. Bahkan 6 tahun terakhir ini yang tertinggi ini. Ini yang di luar ekspektasi semua, mungkin sehingga harga kedelai yang awal-awalnya masih di atas 360 sekian US dollar, sekarang udah 461 US dollar. Dan ini harga yang memang cukup tinggi ya, di dunia, dan itu tentu banyak faktor-faktor yang menyebabkan harga kedelai ini cukup tinggi. Faktor utamanya apa, Pak? Jadi yang pertama, tadi juga kita selesai diskusi mungkin dengan Pak Aib, kemudian juga teman-teman dari importir kedelai. Yang pertama ini memang kan eksportir terbesar, negara produsen terbesar untuk kedelai ini selain Amerika itu ada Brazil dan lain-lain, dan ini kondisi iklim sekarang mereka kena El Nino. Jadi La Nina ini memang berpengaruh ya ternyata terhadap produktivitas yang ada di Brazil maupun di negara lain yang produsen dari Amerika Latin lah, terutama yang memproduksi banyak kedelai. Nah, kemudian ditambah lagi, memang permintaan kedelai dari Tiongkok ini itu meningkat tajam. Ya, jadi bahkan yang kita dapat informasi untuk tahun depan ini aja tambahan hampir lebih dari 15 juta ton, ya, dan itu kontrak jangka panjang. Tetapi sekali lagi pemulihan tersebut memang tingkat konsumsi kedelai di Tiongkok itu juga naik normal, bahkan lebih sampai 2 kali lipat. Ini tentu berdampak pada peningkatan permintaan terhadap kedelai secara internasional.
Oke, kalau untuk stok kita seperti apa Pak kedelai? Aman atau memang kurang? Emang kita harus impor lagi nih dari luar? Alhamdulillah Mbak, kalau stok sangat aman. Ini mungkin ada Pak Aib nanti juga bisa menambahkan. Tadi kita baru selesai juga berdiskusi lagi terkait stok, dan saat ini benar-benar tersedia itu 200.000, kemudian segera masuk dalam beberapa hari ke depan itu 250.000. Jadi stok tersedia 450.000. Nah kebutuhan kita kan rata-rata 250.000. Oke, artinya bisa dikatakan bahwa memang bukan ketersediaan atau stok ini bukan masalah utama ya Pak ya? Enggak. Bahkan tadi kita diskusi, mungkin Pak Aib juga mendengar, kalau stok insya Allah dijamin ya tersedia terus, karena ini kontrak jangka panjang. Tadi yang kita harus pastikan adalah stok harus tersedia ya, supaya teman-teman di pengrajin tahu tempe ini juga bisa tetap terus berproduksi. Ya, saya ingin dengar tanggapan dari Pak Aib setelah Gakoptindo bertemu dengan perdagangan. Hasilnya apa, Pak? Saya lebih yakin sekarang ini setelah bicara dengan Menteri Perdagangan dan juga bicara dengan importir, di mana dia ini ada kontrak jangka panjang, dan terus informasi yang disampaikan juga masih ada stok di gudangnya, dan di gudang-gudang kita sekarang ini juga stok kedelainya itu untuk masak, untuk produksi ada. Begitu. Jadi misalnya sampai dengan di rata-rata gudang di Kopti itu bisa masih bertahan sekitar 2 minggu. Itu stoknya. Dan selama ini sejak kenaikan harga kedelai sampai sekarang, kami tidak pernah kesulitan mendapatkan kedelai. Walaupun harganya tiap hari kadang-kadang ini naik terus. Itu yang membuat kita jadi lemes. Dan ya begitulah. Yang keluhan yang utama yang paling dirasakan oleh para pengrajin ini apa yang Bapak terima? Jadi keluhan yang dari para pengrajin pertama itu adalah harga kedelai yang sangat mahal. Sebelumnya berapa jadi berapa Pak? Dari dulu 7.000 3 bulan lalu, sekarang menjadi kira-kira sekitar 9.500. Begitu. Oke, bahkan jadi, sampai ada yang 14.000 juga ya Pak ya? Ada di Kalimantan itu. Karena ongkos angkut dari sini, dari Surabaya ke Kalimantan Timur, itu tambah kapal, tambah ini, dan lain sebagainya. Begitu juga di Sumatera, misalnya ini kalau ke pedalaman, di Bengkulu, dan lain sebagainya, itu harganya juga jadi lebih mahal. Iya, tadi pagi juga saya sempat berbincang juga dengan salah satu pengrajin juga bersama dengan Pak Aib tadi pagi. Ada yang memang baru menjadi pengrajin ini sekitar kurang lebih 1 tahun di tengah pandemi seperti itu. Akhirnya harus mengharuskan ia untuk menjadi pengrajin tahu dan tempe. Kemudian diterpa juga dengan kondisi kenaikan harga yang begitu melonjak tinggi sampai akhirnya harus menghentikan produksi tahu dan tempe. Dan akhirnya harus mutar otak lagi ini harus apa yang dilakukan juga seperti itu ya. Saya ingin tahu juga tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, tanggapannya terkait dengan kenaikan harga kedelai ini, kira-kira upaya apa Pak yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri? Ya, tanggapannya adalah kita selalu terlena. Senang beli di luar negeri dibanding meningkatkan produksi dalam. Padahal sebenarnya kita mampu ya Pak? Otak berpikir kita ini semuanya adalah otak pedagang, bukan otak pengusaha. Kalau otak pengusaha itu dalam pikiran punya produksi, berkorban demi produksi, kebahagiaannya pada produksi. Tapi kalau otak pedagang bukan. Kalau otak pedagang itu adalah dari manapun belinya, mau dalam negeri maupun luar negeri, yang penting dapat untung. Perspektif inilah yang harus segera disinkronisasikan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Karena seringkali dua kementerian ini berbeda dalam kebijakan. Yang satu tidak mau impor, yang satu pengen selalu impor. Ini yang terjadi, sehingga sering saling menyalahkan di media. Yang mana yang mau impor, yang mana yang nggak mau impor, Pak? Yang mana yang mau impor, yang mana yang nggak mau impor nih? Banyaklah kasusnya yang saling tuding masalah impor ini, bukan hanya kedelai, tapi aspek-aspek yang lain. Untuk itu yang satu lah,
saya tidak akan menyoroti urusan Kementerian Perdagangan yang impor, karena itu bukan kewenangan komisi saya. Tetapi yang akan soroti adalah semangat kita untuk membangun swasembada ini. Misalnya setiap beli bawang putih itu kan importirnya wajib menanam di dalam negeri, wajib memelopori produksi. Yang terjadi kan cara menanamnya di mana hanya ingin memenuhi prosedur formal saja, ada fotonya, ada tempat, tanpa pernah diperhatikan bagaimana produksi dan kepentingan jangka panjangnya, karena otaknya kan otak pedagang, bukan otak petani atau otak pengusaha. Nah untuk itu, saya melihat sejak dari dulu tidak ada kesungguhan dari Kementerian Pertanian untuk membuat roadmap, rencana kerja bagaimana kita mencapai swasembada dari kedelai ini. Ini tidak dibuat dengan baik. Harusnya dibuat berapa juta ton kebutuhannya. Dibutuhkan lahan berapa ratus ribu, di mana tempatnya, teknologinya apa, benihnya apa, pupuknya bagaimana, tenaga pendampingnya siapa, perguruan tinggi yang akan mendampingi siapa, itu dibuat rencana kerja per tahunnya, targetnya berapa. Nah kemudian bagaimana terhadap masyarakat? Masyarakat diberikan kompensasi, mereka yang akan menanam kedelai, itu sawahnya misalnya disewa, tenaga kerjanya dikasih bantuan sosial kalau sekarang lagi musim kan. Kemudian didorong sampai pada produksi, targetnya tahun berapa kita akan terjadi swasembada. Ini kan rencana kerja ini tidak dibuat. Apa yang terjadi di tingkat petani? Saya ini petani, Pak. Saya nanam jagung, saya nanam padi. Kenapa rakyat cenderung nanam padi? Karena kalau nanam padi, harga padinya sudah jelas standarnya. Kalau tidak laku ya dimakan untuk cadangan di rumah. Tapi kalau nanam kedelai, nanam jagung, begitu panen nggak ada yang beli, mau dikemanakan? Rusak itu problem gitu ya? pertama. Dan pada perspektif kepentingan petani yang bersifat lokal, ketika nanam kedelai ini, ketika hasil kedelainya nggak ada yang beli. Kenapa nggak ada yang beli? Karena jalur distribusi kedelai kan dikuasai oleh importer. Yeah. Dia yang punya jalur dari impor ke pasar. Sekarang ini tengkulak yang belinya nggak ada, karena tengkulak ini sekarang itu tidak menguasai lagi pasar. Pedagang-pedagang tradisional yang di pedesaan itu hari ini tidak menguasai pasar dan tidak menguasai modal. Karena seluruh produksi pertanian hari ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang kaya. Orang-orang yang memiliki jalur distribusi dan modal serta akses kekuasaan yang memadai. Baik. Ini yang terjadi, sehingga kalau nanam kedelai itu cenderung masyarakat itu tidak sampai panen. Masih muda, dipotong, direbus, dijual, dipikul. Ini yang mengakibatkan produksi kedelai pertanian terus menurun. Dan kita akhirnya jadi terus impor seperti itu ya. Oke. Dan itulah yang menyebabkan kita akhirnya jadi terus impor, padahal kita sebetulnya mampu seperti itu ya Pak ya. Saya ingin tanya juga dan nanti. Hitungannya kan nanti begini, daripada beli di dalam negeri kualitasnya rendah, harganya lebih mahal, panennya lebih, walaupun panennya lebih cepat ya. Orang akhirnya berpikir hitung dagang, bukan hitung swasembada, bukan hitung semangat nasionalisme, bukan. Hitung dagang, udah beli diimpor saja, diimpor. Nah, ketika terjadi problem COVID, produksi luar negeri menurun, baru kita ribut urusan dalam negeri gitu loh. Mungkin kalau produksi luar negerinya masih murah, masih lancar, nggak akan ngomongin deh kita perlu swasembada, mending beli di luar aja lebih murah. Iya, nah saya juga ingin tanya dengan produksi. Betul, saya ingin nanti saya ingin tanya juga kepada Pak Shalendra nih, bagaimana Pak komunikasi antara dari Kementerian Perdagangan sendiri dengan Kementerian Pertanian? Ada komunikasi yang sinkron nggak sih Pak terkait dengan kasus kedelai ini sendiri? Alhamdulillah Mbak, kemarin juga kita baru bersama-sama juga rapat dengan Pak Kepala Badan Ketahanan Pangan. Jadi memang koordinasi, kolaborasi kita terus berjalan dan kami sangat-sangat mendukung dan mendorong teman-teman di Kementerian Pertanian, dan kami percayalah terus berupaya untuk bisa meningkatkan produktivitas hasil kedelai ini supaya bisa lebih banyak kontribusinya untuk kebutuhan di dalam negeri. Dan kami juga terus berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Pertanian, bagaimana untuk barang-barang yang dibutuhkan betul oleh masyarakat ini, kita sedapat mungkin, kami sependapat itu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Komisi 4 tadi, memang sebaiknya memang ya ada perencanaan,
ada roadmap yang jelas sehingga nanti kita berharap sangat-sangat sekali dan sangat mendukung teman-teman di Kementan suatu saat nanti kita bisa benar-benar swasembada dan benar-benar mengurangi ketergantungan kita kepada impor. Dan terus terang saja ketika kami turun ke lapangan ke teman-teman pengrajin tahu tempe ini, sebenarnya kedelai kita itu jauh lebih gurih. Nah, mungkin Pak Aib mungkin bisa tambahkan nanti. Jadi apalagi untuk tahu, lebih wangi, lebih gurih, bagus. Tapi ya kalau ada beberapa kekurangannya seperti pernah juga kami diskusikan dengan Pak Aib, ya itu yang mungkin perlu kita perbaiki ke depan. Tetapi untuk kedelai kita memang mempunyai segmentasi sendiri. Ya, beberapa memang banyak digunakan bahkan untuk tahu-tahu yang agak-agak premium karena memang bagus, ya, wangi, gurih. Dan kami diskusi dengan teman-teman di pengrajin di Semanam. Mudah-mudahan sih bisa semakin cepat, semakin baik lah kalau bisa semuanya dipenuhi dari produksi dalam negeri lah, yang dihasilkan oleh para petani kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yang terhormat. Dan itu betul Pak, pendapat sekali. Dan Pak Aib pasti juga setuju lah itu. Karena teman-teman waktu di pengrajin Pak Aib sudah bilang itu kedelai kita itu enak loh, gurih katanya sudah bikin tahu. Nah jadi kalau makin banyak bisa diproduksi, wah tahunya makin enak kita makan. Ya, jadi PR juga nih sebenarnya untuk pihak pertanian agar mendorong biar kita nggak terus impor nih dari luar seperti itu. Tapi sebenarnya kami juga tadi sempat mengundang dari pertanian juga, namun memang tidak bisa turut bergabung bersama kita malam hari ini. Saya juga ingin tanya ke Pak Shalendra, Pak, akhirnya setelah komunikasi bersama dengan Gakoptindo, win-win solutionnya seperti apa Pak agar harga kedelai tentunya tetap stabil dan tidak merugikan kedua belah pihak? Jadi begini Mbak, kita terus memantau bersama-sama. Pak Aib juga tidak asing lah untuk memahami, memantau terus perkembangan harga dunia. Beliau sangat paham lah, udah ahlinya ini. Jadi nggak mungkin lah kalau importer itu bermain-main dengan harga, dengan stok. Karena itu bisa dilihat semua, di Sibot itu bisa dilihat harga kedelai berapa sekarang tingkat dunia dan lain-lain. Nah, jadi seperti Pak Aib selaku Ketua Gakoptindo ini paham betul lah. Jadi insya Allah dari sisi harga dan sisi ketersediaan teman-teman di importir tidak akan bermain-main. Dan tentu kita juga punya Satgas Pangan. Kalau main-main ya risikonya juga berat lah. Kita ambil dari importir ini harganya harga lama atau harga baru Pak? Kalau beberapa ya kalau disampaikan tadi yang 9.000 tentu itu menggunakan harga baru ya. Oleh karena itu ada beberapa kesepakatan mungkin yang dilakukan ketika kami juga mengikuti rapat bersama Pak Aib, kemudian juga teman dari Kopti, importir yang diselenggarakan oleh Kementan kemarin, ya akan dicari equilibrium lah. Jadi harga itu kan memang kontrak panjang tetapi memang spot bayarnya kan. Jadi pertama memastikan bahwa suplainya untuk pembeliannya terus berjalan dengan baik. Nah harganya ini yang memang tadi disampaikan oleh teman-teman importer tadi Pak Aib juga dengar, yang memang tidak bisa dikendalikan oleh teman-teman itulah pertama currency-nya, kedua terkait dengan harga. Jadi nilai tukar yang terus bergerak, inilah sekali lagi kalau tergantung dengan impor ya jadinya kadang-kadang bergerak seperti itu juga agak terganggu. Jadi sangat-sangat mendukung seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Komisi 4 Pak Dedi. Terhormat tadi. Ya itu luar biasa memang. Kalau kita bisa terus meningkatkan, dan kami percaya, yakin sekali dan sangat mendukung teman-teman pertanian untuk terus mengupayakan, dan kami melihat juga ada upaya-upaya untuk terus meningkatkan produktivitas kedelai di dalam negeri. Ya, saya ingin tanya Pak Dedi, kira-kira strategi apa yang diperlukan untuk pertanian sendiri agar memang mampu untuk mengolah, jadi kita tidak harus melulu impor dari luar sendiri, padahal kita juga tahu bahwa sebenarnya Indonesia ini mampu untuk pertaniannya sendiri kan kita juga bagus.
Ya strateginya Kementerian Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan membuat rencana yang memadai. Per APBN-nya berapa disiapkan, berapa ratus ribu hektar yang disiapkan, petani mana yang akan dibuat pelatihan. Dan itu semua match dari pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, sampai dengan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kota. Termasuk dengan PPL-nya. Roadmap ini kan tidak dibuat selama ini. Kita fair deh gitu ya. Bahwa para petani kita ini sampai hari ini dia bekerja itu berkembang sendiri kok. Tanpa intervensi pemerintah itu cuma 2 terhadap dunia pertanian. Apa tuh, Pak? 1, irigasi karena mereka nggak bisa mampu buat. Yang kedua, intervensinya pupuk. Itu saja. Di luar itu kan masyarakat beli sendiri, nyiapin sendiri gitu kan. Teknologinya dia merubah sendiri. Nah, perubahan proses teknologi pertanian itu kan hanya berubah tahun 76-an ketika era Pak Harto. Masyarakat kemudian dipaksa waktu itu dari tanaman padi yang 6 bulan dirubah jadi 3 bulan, diturunin PPL ke setiap desa, didampingi tentara sama polisi, kemudian mereka dibuat sistem pertanian PUTW, Paritas Unggul Tahan Wereng, karena saya waktu SD masih ingat itu. Kemudian dibuat pola waktu itu, dalam setahun itu 3 kali tanam, 2 kali nanam padi, 1 kali nanam palawija. Nah palawija waktu itu yang ditanam adalah kacang tanah atau stukup, itu kan ketimun, kacang panjang atau kedelai atau kacang hijau. Nah pola ini masih dibuat. Nah sekarang tuh sudah nggak ada. Jadi kalau setahun 3 kali, sekarang semuanya homogen nanam padi terus. Nggak diselingi oleh tanaman yang lain. Karena satu itu faktornya adalah pemasarannya jauh lebih baik dibuat. Nah untuk itu di APBN tahun sekarang aja itu anggaran kedelai tidak nampak. Gitu loh. Oke, saya ini kalau lihat nah ini yang harus segera dibuat gitu loh. Makanya kalau begitu genjot produksi kedelai, digenjotnya di mana, perencanaannya juga tidak. Iya, kalau dilihat ini Pak Dedi expert betul seperti di dunia pertanian karena memang juga berkecimpung di dunia itu ya Pak ya. Iya. Ini saya contoh deh, nanam jagung. Kenapa misalnya di Jawa Barat cenderung nanam jagung manis? Karena jualnya lebih mudah. Ditebang, dijual, direbus. Tapi kalau jagung yang untuk kepentingan pangan dan kepentingan makanan ternak itu susah ketika nanti udah kering, kemudian dijual juga sudah menurun bobotnya, yang belinya nggak ada. Ya. Baik, saya ingin juga terakhir mendengar tanggapan dari Pak Aif, Ketua Umum Gakoptindo. Pak, terakhir bisa sampaikan kepada kami dan juga memberikan pencerahan juga tadi habis dari ketemu dengan Kementerian Perdagangan juga untuk menjelaskan kepada para pengrajin tahu tempe bahwa memang kondisi ini memang harus kita hadapi bersama. Silakan Pak Aib. Terima kasih. Jadi memang kami ini mencoba mencari solusi dengan bertemu dengan Pak Menteri tadi, beserta Pak Dirjen dan lain-lain. Jadi mari kita cari solusinya. Jadi salah satu solusi terutama apa yang disampaikan tadi oleh anggota yang terhormat Pak Deddy Mulyadi adalah kedelai lokal. Kedelai lokal itu lebih enak, lebih manis, lebih gurih, bergizi, nutrisinya bagus, proteinnya bagus, ada isoflavon dan lain sebagainya. Padahal setelah naik kita ini hanya jualannya itu 15.000 per kilo. Tapi kalau daging 100.000 lebih 1 kilo. Jadi makanya kami ini juga hanya ingin naik sedikit. Please masyarakat mengertilah bahwa kami ini hanya ingin sekedar makan supaya bisa tetap produksi dan bisa makan, kira-kira begitu. Baik, jadi kita harapkan juga terus bersabar karena sekarang juga masih dicari jalan tengahnya untuk menstabilkan agar kita tidak merugi, pengrajin tidak merugi, importer juga tidak merugi, seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Shalendra, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri sudah bergabung bersama kami malam ini di Indonesia Bicara. Kemudian juga sudah ada Pak Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, dan Pak Aib Syarifuddin, Ketua Umum Gakoptindo. Kita harapkan solusi ini segera dapat ditangani dan juga kita bisa produksi kedelai kita sendiri agar tidak terus impor dari luar karena sebetulnya kita mampu ya Pak ya. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung Bapak-bapak bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat terus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dan pemirsa demikianlah akhir dari perbincangan kita di Indonesia Bicara. Saya Nurul Jamila, selamat malam, sampai jumpa.